Jadi kita penuh dengan sukacita karena udah masuk September, cepet banget gitu ya. Masuk langsung udah bulan Oktober gitu ya. Oktober, November, Desember ya. Saya mau membuat satu pengakuan dulu bahwa rambut saya dipotong jadi pelontos gitu ya. Mungkin untuk memberikan sedikit hawa-hawa segar. Saya baru berulang tahun, saya kemarin berulang tahun yang ke-34 saudara-saudara. Dibalik aja ya. Saya berulang tahun dan saya bersyukur bahwa Tuhan memberkati saya tidak hanya secara apa yang saya lakukan secara pribadi, tetapi hal-hal. Nah, ketika saya bertanya di dalam masa hidup saya, hal yang disyukurin salah satunya apa ya? Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya berikan satu kesaksian. Saya bersyukur bahwa saya punya keluarga, keluarga di dalam Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan bersama-sama ya. Kalau jemaat di sini pasti udah tahu bahwa saya belum menikah, jadi secara pribadi keluarga secara biological belum ada. Tetapi saya percaya bahwa kita diciptakan juga masuk di dalam satu keluarga di dalam firman Tuhan. Nah, saya nggak merasa lagi bahwa di sini rumah saya itu sebagai orang lain, saudara-saudara. Saya nggak merasa bahwa Pade dan Bude itu orang lain bagi saya. Tentu ada, amin, kenceng banget aminnya ya. Tentu ada hal-hal yang membatasi di dalam hubungan secara positif. Tetapi bahwa saya melihat orang-orang yang ada di sini sebagai keluarga saya, itu hal yang menyukakan hati saya. Saya bersyukur saya punya anak-anak rohani, saya punya bapak rohani dan orang tua rohani di sini. Mereka melayani Tuhan. Dan kalau ditanya hal yang membawa sukacita buat kita adalah apa? Adalah orang-orang yang kita layani, mereka melayani Tuhan. Apa yang paling membanggakan dalam hidup kita adalah bahwa orang-orang, saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita itu melayani Tuhan. Amin. Apa sih yang lebih menyukakan hati kita ketika kita ditanya tentang keluarga? Keluarga kita melayani Tuhan, orang tua kita melayani Tuhan, anak-anak kita melayani Tuhan, dan apa yang akan dilakukan mereka bagi Tuhan itu yang paling menyenangkan. Nah, saya mau bilang begini, saudara-saudara. Lakukan sesuatu untuk melayani Tuhan. Apapun yang kita putuskan dalam hidup kita itu untuk melayani Tuhan. Dan saya bersyukur anak-anak rohani saya, orang-orang yang saya bina di dalam perjalanan hidup saya, dalam usia saya yang sebentar lagi menjadi setengah abad, saya melihat mereka mengasihi Tuhan dan mereka melayani Tuhan. Karena apa? I'm looking forward nanti ketika kita dipanggil. Saudara perlu membayangkan sesuatu dulu supaya melayani Tuhan, melayani bersama keluarga kita di dalam Tuhan itu menyenangkan. Saya selalu menceritakan hal ini karena ini imajinasi saya dan saya merasa selalu dikuatkan ketika mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sepanjang umur hidup saya. Saudara membayangkan, pasti kita akan masuk di dalam penghakiman, amin? Ya, nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, itu dia datang sebagai hakim. Dan saya membayangkan seperti ini, saudara-saudara. Saya membayangkan kita semua orang dipanggil untuk menghadap tahta suci anak domba. Di awan-awan ya, di awan-awan dibilang bahwa dia akan datang turun dari awan-awan. Nah, saya membayangkan ketika nama saya dipanggil, Yohan Carter Jordan. Saya dipanggil, nah, itu di seluruh dunia, seluruh alam semesta dengar, gitu ya. Karena setiap dari kita itu akan masuk dan menghadap tahta anak domba. Dan ketika nama saya dipanggil, pasti saya melihatnya menghadapnya ke tahta anak domba. Saya hanya membayangkan begini, saudara-saudara, bahwa kemudian saya akan bersuka cita ketika saya menengok ke belakang, ada banyak orang berdiri memuji Tuhan, dan saya dikasih tahu Tuhan bahwa itulah hasil yang saya kerjakan di dalam hidup saya. Ada ribuan orang, saya membayangkan mereka berdiri memuji Tuhan, mereka hidup dalam keselamatan, masuk surga karena apa yang saya tanam semasa hidup saya. Dan itu sangat menyukakan hati. Dan itu sangat memberikan kita motivasi. Apalagi sih yang mau kita cari dalam hidup kita?
Apa sih yang mau kita capai dalam hidup kita? Kalau bukan nanti satu saat kelak kita berdiri di hadapan tahta anak domba. Dan kemudian Bapak rohani saya almarhum bilang begini, sabaslah hambaku, masuklah engkau ke dalam rumahku. Karena apa? Karena kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yaitu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bulan Oktober ini, saudara-saudaraku yang terkasih, temanya adalah kasihilah sesamamu, ya. Ini ayat yang sudah sering kali kita dengar, kasihilah sesamamu. Udah saking kita dari masih orok, kita udah dengar ayat ini. Kita udah tahu firman Tuhan ini. Lalu kalau kita dibahas lagi hal ini, apa sih yang baru? Itu jadi pergumulan saya. Saya bergumul sama Tuhan. Aduh Tuhan, ayat ini ayat yang sangat sering kita dengar. Udah berkali-kali kita dengar. Lalu apa yang baru lagi? Jadi saya berdoa, Tuhan tolong kasih sesuatu yang baru. Tolong kasih sesuatu hikmat yang baru supaya kita bisa mendengar sesuatu dengan terang yang baru dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Bahkan nggak cuma dari logos tetapi jadi rema. Amin. Ya, kalau kita cuma baca di sini mungkin kalau kita nggak dapat sesuatu yang baru hanya logos aja, hanya kata-katanya aja. Tetapi kita berdoa supaya kata-kata itu menjadi hidup. Nah hari ini kita akan membaca banyak bagian firman Tuhan. Jadi kalau bisa handphone sucinya tetap dipegang supaya kita bisa lihat ayatnya ini berkali-kali. Oke, baik. Kalau saudara membawa Alkitab fisik akan lebih bagus karena pindah-pindahnya lebih mudah dan saudara bisa menandainya. Baik, kita baca dulu ayatnya kasihilah sesamamu. Sebagian besar kita udah tahu, kita sama-sama buka di dalam Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Oke. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Saking pentingnya bagian firman Tuhan ini dicatat di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil, baik itu di dalam kitab Injil dari Matius, Markus, dan Lukas. Jadi ketiga-tiganya ada tertulis. Berarti penting banget. Sampai ketiga penulis daripada kitab Injil ini menulis bagian ini. Ya, judulnya hukum yang terutama. Ya, oke, saya akan baca bersama-sama, saudara bisa lihat. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu artinya setara ya nilainya ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, sampai di situ dulu. Oke. Jadi ini dasar firmannya ya, dasar firmannya. Kalau kita ditanya kasihilah sesamamu, datangnya dari mana? Ini. Konteksnya apa? Konteksnya adalah ketika itu orang Saduki dan orang Farisi itu orang-orang yang jago firman Tuhan. Mereka itu kelompok-kelompok imam. Jadi mereka mau nguji Tuhan Yesus. Tapi kita tahu Tuhan Yesus penuh dengan hikmat, jawabannya sederhana. Jadi Tuhan itu merangkum apa yang tertulis di dalam 10 perintah Tuhan. Oke. Nah, jadi ini adalah rangkuman. Oke, yang dirangkum dalam 10 perintah Tuhan itu kita baca bersama-sama sekarang. Jadi tadi kan ada dua ya istilahnya. Jadi ada dua yang disebutkan, kasihilah Yahweh Tuhanmu. Istilahnya kasihilah Tuhan. Lalu kasihilah sesamamu manusia. Dalam rangkuman ini Tuhan Yesus referensinya adalah ke dalam perikop yang berikut ini. Sekarang kita baca bersama-sama. Kita buka di dalam Kejadian 20 ayat 12 sampai dengan 17. Kejadian 20 ayat 12 sampai dengan 17. Karena topik kita adalah kasihilah sesamamu, saya nggak akan baca bagian yang sebelumnya daripada ke-10 perintah Tuhan atau the 10 commandments ya. Saya akan baca hanya bagian belakangnya. Jadi kalau saudara-saudara tahu 10 perintah Tuhan itu dibagi dalam 2 bagian besar. Yang pertama
perintah yang pertama sampai perintah yang keempat itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, secara sesederhana itu. Kalau kita referensikan ke dalam Matius 22 tadi, itu bagian yang dirangkum oleh Tuhan Yesus menjadi kasihilah Yahweh Tuhanmu. Oke, mengerti ya sampai situ? Sesederhana itu. Lalu kemudian ayat perintah yang ke-6 sampai dengan perintah yang ke-10 itu dirangkum menjadi kasihilah sesamamu manusia. Oke, nah itu yang akan kita baca. Jadi kalau kita bertanya, bagaimana ya saya mau mengasihi sesamamu manusia? Firman Tuhan yang kita referensikan adalah melihat dari perikop Keluaran pasal yang ke-20 ini. Saking pentingnya ini nanti diulang lagi di dalam kitab Ulangan. Ya, jadi firman Tuhan ini penting. Nanti kita akan lihat bagian bagaimana Yesus mengkonfirmasikan daripada ayat ini. Tetapi sebelum kita masuk kasihilah sesamamu, kita harus dapat mengasihi itu artinya memberi kasih. Memberi kasih. Bilang sama kiri kananmu, memberi kasih. Saya punya teman-teman bule yang belajar bahasa Indonesia, kemudian mereka tanya, bahasa Indonesia tentu gampang ya, thank you itu bahasa Inggrisnya, lalu terima kasih bahasa Indonesia. Saya bilang begini, saya bangga dengan bahasa saya, kenapa? Kenapa bahasa Indonesia itu sangat, khususnya untuk kata terima kasih, karena nggak sepadan dengan bahasa Inggris, saudara-saudara. Buat saya terima kasih itu levelnya jauh lebih tinggi daripada thank you-nya bahasa Inggris. Pertama, terima itu kita mendapatkan sesuatu, ya, we receive, ya. Kemudian kasih apalagi? Kita mempunyai kata-kata yang kasih itu kita bisa bilang begini, kasih itu artinya give, memberi. Kasih itu juga artinya love, ya. Jadi kita menerima kasih atau kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi kata thank you atau terima kasih itu di dalam bahasa Indonesia kita jauh lebih tinggi, ya. Saya bangga dan saya bilang begini. Jadi kalau kita bilang terima kasih, berarti kami merasa menerima sesuatu dari kamu, yaitu kami bisa menerima gift atau kami menerima kasih, cinta, love. Nah, sampai di situ saudara ada kata memberi. Saudara perhatikan memberi, ya. Jadi mengasihi itu artinya kalau dipecah, mengasihi itu kan dua kata, ada satu kata dikasih imbuhan me, ya. Imbuhan me itu kemudian mengasihi artinya apa? Memberi kasih. Nah, kalau kita mengasihi sesama kita berarti pengertiannya adalah memberi kasih kepada sesama kita. Tapi kita nggak bisa memberi kalau kita nggak punya, iya nggak? Kita nggak bisa memberi kalau kita nggak punya. Kalau dibilang kamu harus mengasihi sesama, tapi kita nggak punya kasih itu, ya. Kita nggak tahu kasih itu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, kita punya kasih itu datangnya dari sumber kasih. Saudara tahu siapa sumber kasih? Ya, Tuhan kita sendiri, ya. Di dalam kitab 1 Yohanes 2 Yohanes 4 dikatakan bahwa Tuhan itulah kasih. Jadi sebelum kita masuk dalam mengasihi sesama, banyak orang gak bisa mengasihi orang lain. Banyak orang merasa sangat susah untuk mengasihi orang lain. Ketika disuruh mengasihi orang lain susah banget, saya gak bisa mengasihi. Saya susah banget mengampuni dia. Saya susah banget untuk melakukan ini. Kenapa? Karena takutnya, ya, analisa kedokteran rohani, takutnya saudara gak punya atau gak terima dari sumbernya. Seberapa banyak di sini mungkin nggak ada lah, ya, saya anggap di sini nggak ada. Tapi seberapa banyak di luar sana ada begitu banyak orang susah untuk mengampuni orang tuanya, ya nggak? Ada berapa banyak orang yang susah mengampuni temannya? Ada banyak orang yang susah mengasihi mamanya. Ada banyak orang yang susah mengasihi papanya. Ada banyak orang yang susah mengasihi neneknya. Saya nggak ngomong yang mengasihi dulu bangsa-bangsa yang jauh. Saya mau ngomong dulu mengasihi yang dekat-dekat dulu. Ada banyak orang yang susah. Takutnya, ya, tadi saya bilang, ya, bahwa sumber kasih itu adalah Tuhan sendiri. Maka kita perlu connect dengan Tuhan. Saya nggak akan lanjut kalau kita nggak sampai di sini dengan benar. Saudara sudah terhubung dengan sumber kasih? Amin yang kenceng dong, ya.
Saudara sudah terhubung dengan sumber kasih? Tepuk tangan dulu buat kita semua. Penting, penting karena kalau kita nggak terhubung ngomongin tentang bagian kedua daripada perintah Tuhan ini berat saudara-saudara. Saudara akan menjadi hanya mendapatkan logos tapi saudara nggak dapat remanya, ya. Jadi saudara hanya dengar ya. Kita cuma dengar ini, dengar itu, tetapi remanya apa? Yang intinya ya. Pernah lihat video di TikTok yang bilang begini, udah Bapak bicara yang inti-inti saja ya. Jadi kita mau dapat intinya, tetapi kita perlu tahu dari mana sumber intinya. Nah, saudara kita perlu connect dulu dengan sumber kasih sehingga kita bisa memberi kasih. Memberi kasih kepada siapa? Memberi kasih kepada sesama. Tentu sebenarnya kita nggak mampu mengasihi saudara-saudara. Saya mau bilang, yang memampukan kita untuk bisa mengasihi itu karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Ya, karena ada roh kudusnya Tuhan yang memampukan. Nggak bisa kita mengasihi. Sejujurnya kita mau bilang kita orang baik, enggak. Yang memampukan saudara untuk mengasihi orang lain, bahkan orang yang berbuat jahat kepada kita, itu karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Kebenaran ini harus dipegang dulu. Nah, sekarang semua saya percaya di sini sudah ada di dalam, sudah terkoneksikan dengan sumber kasih itu. Kenapa? Karena itu bagian yang penting. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang inti daripada mengasihi sesama, ya. Sebelum kita bilang saya siap Tuhan untuk pergi ke bangsa-bangsa Tuhan, saya siap Tuhan untuk diutus sampai ke Papua, saya siap Tuhan untuk diutus sampai ke Korea Tuhan. Kalau ke Korea itu bukan diutus, ya di Korea itu jalan-jalan gitu ya. Saya siap Tuhan untuk diutus ke Amerika Tuhan. Sebelum itu semuanya kita lihat dulu bagian yang terdalam di tengah-tengah kita ya. Kita lihat yang pertama ketika Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia yang ada di dalam kitab Matius pasal 22 tadi. Maka referensinya masuk ke sini ke dalam Kejadian pasal yang Keluaran yang pasal yang ke-20. Yang pertama saya akan baca. Coba di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-12. Boleh ditampilkan? Ayat yang ke-12. Saya akan baca langsung dari sini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhan kepadamu. Amin. Hanya orang tua aja yang ngomong amin. Saya ulang ya. Ketika Tuhan Yesus bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, di dalam benak Tuhan ayat ini itu terbayangkan. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Oke. Ayat ini sangat menarik ya ketika saya renungkan, tapi saya mau bilang begini pertama-tama ya. Ada dua efeknya. Jadi ketika di perjanjian lama ini ngomongnya tentang keluarga fisik. Nah kita bicara dulu tentang keluarga fisik ya. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu. Satu, Tuhan tuh nggak salah milih kata. Saudara, Tuhan naruh katanya begini nih, hormatilah. Hormatilah, bahasa Inggrisnya honor. Ya. Nah hormatilah kemungkinan besar Tuhan memang, saya waktu baca ayat ini Tuhan hormatilah ya gimana ya. Saudara, di dalam ini hidup tuh nggak sesimpel dengan apa yang mungkin kita dengar ya, kita bilang sama firman Tuhan. Yang kerennya gini, kan saya ngomong sama Tuhan, ya tapi kan orang banyak banget bermasalah sama orang tuanya. Lalu bagaimana dia menghormati Tuhan? Ada banyak orang bermasalah sama orang tuanya. Lalu bagaimana dia akan menghormati? Terus, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Banyak tuh yang gamparin orang tuanya, banyak yang gak hormat orang tuanya, tapi dia gak mati, dia tetap hidup-hidup aja. Bahkan mereka yang gak respect sama orang tuanya, kayaknya berhasil gitu ya. Terlihat berhasil, kaya raya, usahanya sukses, banyak banget. Kayaknya firman Tuhan ini gak kelihatan. Nggak real gitu ya. Buktinya ada tuh temen gua tuh ada sih orang dia nggak hormat sama orang tuanya. Bahkan kalau ngomong sama mamanya tuh, aduh, udah kayaknya ngomong sama pembantunya.
Udah kayaknya ngomong sama karyawannya. Ada berapa banyak yang mungkin kita lihat atau kita dengar dari teman-teman kita hal seperti itu. Tapi kok dia nggak mati gitu ya, sudah dia nggak menghormati orang tuanya, lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Ini sangat mengganggu pikiran saya. Tetapi saya mempercayai satu kebenaran. Yang saya nggak ngerti bukan berarti nggak ada. Amin. Yang kita nggak bisa memahami bukan berarti itu nggak real. Dan karena ini firman Tuhan, saya memilih untuk percaya. Tetapi saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saudara-saudara tahu, ketika rusaknya hubungan siapapun itu, rusaknya hubungan saya dengan orang tua saya, dengan ayah saya dan dengan ibu saya, maka pada dasarnya ada bagian dalam hidup saya yang mati. Gak apa-apa gak bilang amin, diproses dulu ya. Diproses dulu. Ada bagian hidup kita, kalau saudara rusak hubungannya dengan orang tua saudara, saudara masih hidup? Masih. Kita masih bekerja? Masih. Bahkan kita masih bisa melakukan hal-hal yang kita anggap, nih gue tunjukin ya sama orang tua gue bisa. Tetapi nyatanya ada bagian di dalam hidup kita yang mati. Makanya di dalam bagian firman Tuhan yang kitab Maleaki itu dikatakan pada akhir zaman itu hati bapak-bapak itu akan kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Kenapa? Karena itulah sebenarnya pemulihan yang sejati, saudara-saudara. Agar lanjut umurmu. Maksudnya apa? Agar hidup di dunia ini itu nggak ada yang mati bagian dalam hidup kita. Saya nggak tahu berapa banyak anak-anak. Saya nggak tahu berapa banyak anak-anak. Bahkan yang mungkin sekarang udah tua. Tapi pernah mengalami rusaknya hubungannya dia dengan ayahnya dan ibunya. Saya mau kasih tahu. Anda mengakui atau Anda tidak mengakui ada bagian di dalam diri Anda yang mati. Ada bagian di dalam diri kita yang mati. Dan oleh karena itu, ketika kita dibilang firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu adalah supaya hidup ini kita benar-benar hidupi. Saudara, orang membunuh nggak langsung mati, iya nggak? Ya, nggak langsung dihukum oleh Tuhan. Tetapi orang yang membunuh itu akan mengalami penderitaan dan dia nggak merasa hidup. Yang adalah dibayang-bayangi sesuatu yang kayaknya ada yang hilang dalam diri kita. Nah itu ya. Nah, lalu aspek yang lain. Apakah kita harus menghormati ayah kita yang suka memukuli ibu kita? Berapa banyak di dalam dunia ini kita tahu ada teman-teman kita. Mungkin di sini saya harap nggak ada ya. Yang bapaknya mukulin mamanya atau mamanya mukulin bapaknya atau nggak hormat terhadap bapaknya. Akhirnya anak-anak bingung melihat di dalam rumah. Tetapi saya mau bilang, di luar sana ada begitu banyak keluarga-keluarga yang dirusak oleh si jahat yang membuat anak-anak nggak menjadi hormat kepada orang tuanya. Anak-anak menjadi nggak hormat dengan ayahnya, nggak hormat dengan ibunya. Secara random saya mau bilang begini, ya, ketika kita melihat bahwa yang kerja keras kayaknya mama saya, ya, ada berapa banyak ibu-ibu yang bekerja keras, ayahnya malas-malasan. Dan kemudian anak-anak menjadi hilang respeknya, hilang hormatnya kepada ayahnya. Oh nggak apa-apa, benar orang babe gua nggak kerja, orang bokap gua nggak kerja. Emang dia layak menerima hormat dari gua. Saudara-saudara, yang menentukan soal kita hormat apa enggak itu firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi apapun kekurangan bapaknya, bahkan misalnya begini, bapak kita masuk penjara. Ya, gara-gara kesalahan atau gara-gara apapun, masihkah kita harus hormat kepada dia? Masih? Ya. Di sini anak Tuhan semuanya ya. Dan oleh karena itu keluar dari gereja bawa berita ini. Ada banyak orang yang akan langsung nangis dan bisa nggak terima. Gimana mungkin saya harus menghormati orang tua yang kayak gini? Tetapi ini firman Tuhan bilang, supaya apa? Supaya lanjut umurmu. Tadi saya bilang, supaya kamu gak menjalani hidup seperti zombie. Jalan setiap hari, bekerja keras dengan setiap hari, tetapi ada yang mati di dalam hidupnya. Kita gak mau ada yang mati dalam hidup kita, amin. Kita mau tetap hidup, amin. Kita mau hidup yang benar-benar hidup.
Bukan hidup tapi pada dasarnya mati. Kita masih hidup, kita tapi tinggal tunggu mati aja. Karena kita nggak tahu gunanya buat hidup ini buat apa. Tetapi firman Tuhan yang baik itu mengingatkan kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Artinya apa? Supaya hidup kita bahagia, nggak ada sakit hatinya. Amin. Amin. Yang berikutnya, karena firman Tuhan ini diadopsi ke dalam perjanjian baru, maka efeknya adalah kita masuk dalam hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan. Atau bapak dan ibu rohanimu atau pemimpin-pemimpinmu di dalam gereja. Siap? Siap? Iya. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Emang ada dasar firman Tuhannya ada. Saya nggak usah buka. Tetapi saudara tahu bahwa satu kali ketika Maria dan saudara-saudaranya Yesus datang, ya orang-orang yang berkumpul itu bilang, itu ibunya dan itu saudara-saudaranya. Lalu tahu jawabannya Yesus apa? Siapa ibuku, siapa keluargaku, kira-kira seperti itu. Tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Ya, bukan keluarga fisiknya ditiadakan. Sekarang saya mau kasih tahu. Kalau saudara mau, kalau kita mau hidup berhasil atau lanjut umur kita bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Ya, ini sekarang saya ngomong tentang melayani Tuhan. Kalau saudara, jadi orang Kristen, kita jadi orang Kristen. Terus kita rasanya kalau diminta untuk melayani, kayaknya rasanya berat. Nah, saya mau kasih tahu, kemungkinan melayani merasa berat itu kemungkinan rasa hormat kita kepada ayah rohani kita, orang tua rohani kita, atau pemimpin rohani kita mulai berkurang. Saudara bisa bilang ya atau tidak, tetapi saya yakin itu adalah fakta. Banyak orang tetap datang dan hormat kepada Tuhan, tetapi efek daripada bagian firman Tuhan ini itu enggak terjadi. Akibatnya apa? Kehidupan pelayanan dia, kehidupan pelayanan orang tersebut itu enggak maju. Enggak lanjut. Dia pernah luar biasa, pernah. Tetapi hormat kepada orang-orang pemimpin rohaninya enggak jalan. Sehingga apa? Dia berhasil dalam karirnya di dalam dunia bisnis, dia berhasil dalam karirnya di dunia sekuler, yes. Tetapi pelayanannya mandek. Karena apa? Karena firman Tuhan ini nggak dijalani. Akhirnya apa? Akhirnya ada rasa rindu yang menggaruk-garuk di hatinya. Tuhan, gue pengen pelayanan tapi nggak gimana ya? Tapi gimana ya gitu ya? Ada, masih ada. Masih ada. Masih ada di dalam dirinya. Nah, saya mau bilang kepada kita semua, pulihkan hubungan kita dengan pemimpin-pemimpin rohani kita. Amin. Sehingga apa? Sehingga melayani Tuhan itu bukan menjadi beban, tetapi apa? Kehormatan. Saudara, melayani Tuhan itu enggak jadi beban, ya. Itu kehormatan. Kenapa? Karena janji firman Tuhan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Supaya pergi ke bangsa-bangsa. Saudara tahu, supaya kita pergi ke bangsa-bangsa, ke sana, ke tanah ini. Apa supaya ini di tanah yang diberikan Tuhan. Lanjut umur pelayanan kita diberkati oleh Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan. Anak-anak kita dipakai untuk melayani Tuhan. Saya mau nanya, ya, ketika ini ngomong ayah dan ibumu itu berarti kita ngomong keluarga. Yang menikah, tujuan saudara menikah, apakah menikah menjadi tujuan hidup saja? Enggak, saya yakin. Menikah supaya pernikahan Anda menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan. Karena menikah bukan tujuan akhir dari hidupmu. Bukan tujuan akhir dari hidup kita. Saya percaya ketika saudara punya anak-anak dan dibawa kepada Tuhan, didoakan, diserahkan kepada Tuhan, saudara rindu anak-anak saudara melayani Tuhan. Amin. Saudara bawa sama mereka supaya mereka menghormati ayah dan ibumu, supaya mereka melayani Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, bagian yang pertama dari kasihilah sesamamu sangat sederhana. Itu ada di dalam lingkungan yang pertama, circle kita yang paling dekat. Sebelum kita bisa mengasihi yang jauh-jauh sana, yang ada di pelosok-pelosok sana, mari belajar dulu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Meskipun ayahmu habis divonis, dimasukin penjara. Meskipun orang tuamu habis dihancurkan, sehingga dia nggak punya apa-apa lagi, orang tua jadi miskin, sehingga anak mungkin nggak hormat. Saya mau bilang, apapun kondisi orang tuamu, terpuruk sekalipun, firman Tuhan tetap sama. Artinya apa?
hormatilah ayahmu dan ibumu. Soal tanggung jawab, soal konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi kita punya sesuatu yang sangat jelas, menghormati orang tua kita. Amin. Hormati pemimpin-pemimpin kita. Supaya apa? Jelas, supaya lanjut umurmu. Supaya engkau bersuka cita di dalam pekerjaanmu. Supaya engkau bersuka cita di dalam bisnismu. Supaya engkau bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Amin. Coba banyak orang yang gak mau melayani Tuhan karena dia kesel sama gembalanya. Ya. Ada banyak orang di gereja gak mau melayani Tuhan, cuma datang di gereja doang. Ya. Di sini gak ada. Di sini semuanya jemaatnya pekerja keras. Romusya rohani gitu ya. Dikasih tugas jalan, semuanya serba cak. Gitu ya. Dan itu membuat saya senang ada di rumah ini. Jadi Lois kalau baru udah gabung di sini, siap-siap bekerja keras terus ya. Kayak kuda, tiap hari ada pelayanan gitu ya. Amin. Yogi, amin dulu lah. Ada 2 Yogi sekarang di sini ya. Ada Yogi 1 dan Yogi 2 gitu ya. Yogi 1, Yogi 2. Di gereja ini saya mau bilang, di gereja ini kayaknya non-stop, tenang aja. Kalau saudara merasa capek, kita langsung lihat dulu wajah Bang Parda dan Ibu Odi gitu ya. Wah, Bapak rohani gue nih luar biasa nih. Kalau kasih tugas, senyum-senyum aku sama Kawati gitu ya. Tetapi kita bersyukur gitu ya. Karena janji firman Tuhan bilang apa? Lanjut umurmu di tanah yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia, ayatnya yang berikutnya. Coba kita lihat. Ayat yang berikutnya adalah jangan membunuh. Oke, ayat dasarnya kita buka dari mana? Kita coba lihat secara, saudara bisa buka membandingkannya di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 48. Ya. Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 48 itu ayat yang panjang banget. Ini bagian pertama daripada khotbah Yesus di bukit. Jadi ini sangat penting. Yesus mau bilang begini nih. Bahwa Yesus dan hukum Taurat. Yesus itu datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat. Amin. Yesus datang tuh bukan untuk mengatakan bahwa apa yang ditulis di sana enggak. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini Tuhan mau meneguhkan bahwa dengan hadirnya Yesus maka ayat-ayat yang ada yang sebelumnya, yang udah turun sebelumnya, yang udah diberikan Tuhan sebelumnya itu dilengkapi. Tetapi melengkapi atau fulfilled ya, terpenuhi, complete. Itu artinya apa di dalam hal ini? Artinya ketika Yesus kasih tahu nilainya jadi lebih tinggi ya. Saudara secara sekilas kalau saudara baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 dan seterusnya, Yesus bilang begini, jangan membunuh. Kamu dengar jangan membunuh, tetapi saya mau bilang sama kamu hari ini ya, orang yang ngata-ngatain temennya aja udah membunuh. Di dunia ini orang menormalisasikan ngata-ngatain orang karena dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Coba seberapa banyak daripada teman-teman kita di luar kalau ngomong ini langsung ngomong aja ya, karena kata nggak ada yang salah. Menganjing-anjingkan orang adalah hal yang biasa. Dinormalisasikan, membabi-babikan, padahal kasihan babi nggak ada salahnya. Babi itu kudu dimakan saudara-saudara ya, atau mengkucing-kucingkan ya. Ya berapa banyak ya saudara-saudara, dunia ini menormalisasikan kata-kata seperti itu. Lalu kemudian kita menganggap wajar. That's part of my social circle. Ya, that's part of my daily life. Ya, ngapain ya? Kalau nggak kayak gitu juga nggak masuk, nggak. Jadi iblis membuat suatu persyaratan. If you want to be included, kamu harus menyerupai dengan yang seperti ini. Saudara, itu udah membunuh ya. Tuhan bilang begini, kamu ngomong begitu aja udah membunuh sebenarnya. Ya. Jadi kalau bahkan dari dalam hati kita, saya mau bilang saudara-saudara, mengasihi sesama itu nggak perlu jauh-jauh dulu, nggak perlu dulu menyerahkan diri untuk diutus sampai ke bangsa-bangsa. Saya mau bilang begini, membunuh jangan ngomong yang nggak perlu, amin. Jangan menormalisasikan ngomong yang nggak ada berkatnya, jangan. Karena apa? Karena you are killing, you are murdering someone. Lo membunuh orang. Ya, lo membunuh orang. Bahkan
di masa-masa sekarang ini kita nggak memfitnah adalah hal yang biasa, meneruskan sesuatu adalah hal yang biasa. Jadi kasihilah sesamamu manusia, jangan membunuh ini fisikal, secara langsung kita bisa lihat. Tetapi membunuh di zaman sekarang adalah membunuh dengan jari juga bisa. Ini kita udah sering dengar ya. Membunuh dengan omongan bisa, membunuh dengan sikap juga bisa. Saudara, saudara nggak melakukan ini, nggak berarti saudara nggak masuk, nggak selamat, enggak. Ya, saya mau bisa bilang, karena selamat itu adalah iman kita kepada Tuhan. Melakukan ini bukan supaya saudara selamat masuk surga, bukan. Melakukan ini supaya keadilan Tuhan itu nyata di dalam hidup saudara. Masuk surga itu karena kasih karunia Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan ini supaya kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan adil nggak kalau saya melakukan hal ini? Kalau saya nggak membunuh Tuhan, saya jaga perkataan saya, Tuhan adil nggak dengan membela saya? Kalau saya nggak mau kita berantem sama orang lain karena kita tahu dia jahat sekali sama kita. Karena kita tahu dia memperlakukan kita terima perlakuan sangat nggak pantas dari orang kita. Rasanya kita pengen ngeluarin seluruh isi taman safari itu. Dari burung-burung sampai semua binatang-binatang pengen dikeluarkan. Rasanya kita ingin nonjok dia ya. Saya mau bilang, kasihilah sesama manusia itu adalah pelajaran yang kita lakukan setiap hari. Sampai nanti kita mati, saudara-saudara. Jadi nggak ada orang yang sempurna di dalam mengerjakan kasih karunia. Saya mau bilang, belum sempurna kita, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dengar khotbah Kawati waktu itu. Tapi gue kan masih begini, nggak apa-apa, jalan terus. Amin. Ada satu perkataan begini nih, ya kita kalau lo lagi jalan di tengah-tengah neraka, jalan terus, jangan berhenti. Emang ngapain lo tinggal di dalam neraka? Keluar dari neraka itu. Jadi jalan saudara-saudara. Jadi berupayalah sekuat mungkin agar kita tidak membunuh orang lain. Saya tahu saudara-saudara, hal yang paling sederhana begini. Saya hampir membunuh orang satu kali ketika saya mau nyebrang. Saudara tahu kasusnya. Saya mau nyebrang, saya dari pintu, dari bulan Februari itu saya dari jalan sebelah sana, saya langsung ambil. Meskipun saya tahu ada kendaraan yang datang dari arah Cililitan. Saya jalan, saya masuk, belok. Itu saya ditabrak sama satu motor. Dan saya nggak menyadari, saya pikir dia ketabrak itu lewat gitu ya. Saya nggak kok ada bunyi gitu ya. Dan nggak taunya dia nabrak pintu depan gitu ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya shock sekali. Ceritanya sih orangnya hidup, saudara-saudara. Tetapi pelajaran apa yang saya dapatkan dari hal itu? Jangan ngotot untuk nyebrang. You almost kill someone. Jangan bawa motor sembarangan, jangan bawa mobil sembarangan, jangan berkendara sembarangan. Kamu bisa bunuh orang. Kalau orang tuanya yang meninggal, anak-anaknya gimana? Jadi saudara-saudara, gak usah ngotot, merasa paling benar untuk dijalanin. Percayalah, kita nggak pengen jadi pembunuh yang nggak kita kehendaki, iya nggak? Seringkali kita nggak mau membunuh orang, melanggar lalu lintas kita anggap itu nanti gue paling ditilang polisi, iya nggak? Tapi kalau terjadi kecelakaan, you kill someone. Dan kalau yang mati itu adalah orang tua, anaknya 7, sampai seumur hidup, lo hidup tapi lo nggak hidup. Nih gue bilang ya. Kita hidup tapi linglung seperti zombie. Oke? Dan oleh karena itu, kesimpulan yang sederhana dari jangan membunuh, saya cuma bilang, jangan membunuh dengan cara berkendaralah dengan hati-hati, taatilah rambu lalu lintas. Kalau SIM-nya mati tolong diperpanjang ya, saudara-saudara. Kalau nggak punya SIM jangan menyetir, oke? Kita komitmen ya, kalau kita nggak punya SIM jangan nyetir. Ya, jangan nyetir. Karena kita juga nggak tahu itu aturannya apa. Yang udah bisa nyetir tapi pengen punya SIM, yang belum punya motor tapi pengen punya SIM, kerjakan SIM-nya. Kesaksian Kadwi kemarin, aduh saya pengennya bayar aja gitu ya. Tetapi jangan, karena kita nggak mau menjadi pembunuh yang tanpa kita kehendaki. Amin. Oke, lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga firman Tuhan setelah jangan membunuh itu adalah jangan berzinah. Jangan berzinah. Mengasihi sesamamu manusia itu jangan berzina. Nah, ini
susah-susah gampang saudara-saudara. Saya kasih tahu dulu. Berzina itu artinya apa? Anda sudah punya hubungan dengan seseorang, artinya Anda sudah menikah. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-5, Anda sudah menikah, lalu Anda melakukan hubungan seksual. Ini secara letter lux dari perjanjian lama. Saudara melakukan hubungan di luar pernikahan. Atau saudara melakukan hubungan yang lain-lainnya, semuanya di luar ya. Di sini kalau berzina berarti udah tidur. Ini di perjanjian lama. Di perjanjian baru dibilang hanya mandangin saja dan kamu hasratmu naik, maka kamu sudah berzina. Tadinya kategorinya adalah untuk pasangan yang sudah menikah. Ini yang pertama. Benar, di dalam Matius 5 Tuhan bilang mengenai perceraian juga ada. Tetapi Tuhan naikin levelnya. Apa? Ngeliat doang ya. Ngeliat doang itu aja udah berzina gitu ya. Ih, serem juga ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mau melindungi kita agar kita hidup di tanah yang Tuhan janjikan bagi kita. Amin. Ya jadi jangan nanti gini, kenapa berzina, main mata, enaknya di depan gitu ya, tetapi nanti di belakang saudara kemudian nggak bisa hidup. Yang bapak-bapak diceraikan oleh istrinya, yang istri diceraikan oleh suaminya, dan yang terjadi apa? Mereka hidup dengan sakit hati, masih hidup, masih sampai 80 tahun masih hidup, masih sakitnya tinggal di sini sampai berabad-abad lamanya. Masih hidup, masih. Tapi nggak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. Jadi jangan main-main saudara-saudara, amin. Tadi zina fisik, sekarang zina rohani. Nah, hal-hal yang masih main-main. Udah percaya sama Tuhan, tapi masih pergi ke dukun. Di sini nggak ada lagi yang pergi ke dukun. Tetapi saya percaya masih ada orang-orang yang menggunakan di luar sana hal-hal yang Tuhan nggak inginkan. Jadi saudara, berzina di sini itu mengcover hampir semua dosa seksual. Tetapi saya mau bilang begini, melakukan hal-hal yang perzinahan, artinya gini, kita udah percaya sama Tuhan, tetapi hati kita juga ada kepada hal-hal yang lain, saudara-saudara nggak hidup, bingung. Percaya Tuhan atau percaya kata orang, atau percaya kata dukun, atau percaya kepada hal-hal yang goib. Ya. Karena apa? Hatinya terbelah. Saudara, yang hatinya terbelah, yang hatinya berzina, artinya sudah punya hubungan yang katanya ngaku dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hatinya masih suka ini, zina nih. Ya. Nah, saya kasih contoh yang lebih real. Ya. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menyediakan dalam hidupnya. Tetapi dia menzinahkan hatinya dengan percaya bahwa bos saya yang paling berdaulat dalam hidup saya. Sehingga ketika bosnya suruh hal yang jahat dilakukan sama dia. Saudara, kalau saudara pekerja dan dimintain oleh atasan, apalagi atasan yang minta sama saudara untuk melakukan yang jahat, saudara di dalam Tuhan itu melakukan perzinahan. Saudara bilang saudara percaya bahwa Tuhan adalah penyedia, God is my provider. Tetapi kalau disuruh sama atasannya, disuruh sama kakak kelasnya, disuruh sama mahasiswa seniornya untuk melakukan yang salah, dilakukan sama dia. You are doing adultery. Enggak berzina secara fisik. Enggak nidurin suami orang, enggak nidurin istri orang, enggak. Tetapi zinanya diperluas oleh Tuhan pengertiannya. Dikasih tahu, kalau bos kamu, saya mau kasih tahu semua yang bekerja. Kalau bos kamu nyuruh melakukan sesuatu yang salah, nyuruh melakukan perbuatan yang salah, saudara tahu itu salah. Karena bapamu, God your provider bilang, jangan takut, saya akan mencukupkan. Bahkan kalau sampai saudara harus dipecat karena saudara berdiri atas kebenaran firman Tuhan, jangan takut karena Tuhan akan menjaga saudara di tanah yang diberikannya sama saudara. Amin. Jangan takut. Kalau Tuhan bilang keluar dari tempat kerjaan itu, keluar. Karena saudara memilih untuk percaya bahwa God is my provider. Amin. Kalau dengar saudara teman seperti itu, keluar. Kalau perempuan digrepe-grepe, ya. Ini bahasanya apa sih Luther? Perempuan digrepe-grepe di kantor, keluar saudara-saudara, laporin ke polisi. Amin. Laki-laki juga lakukan semuanya. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Jadi ketika hal itu terjadi, saudara perlu memilih untuk
untuk berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Itu jangan berzina. Oke, tetapi mungkin yang fisikal banyak terjadi, tetapi yang paling tertutupi adalah berzina secara tidak kelihatan tadi. Bilang percaya sama Tuhan, tetapi mencari sumber-sumber perlindungannya dari yang bukan Tuhan. Ya, itu secara sederhana. Oke, yang mau bekerja, yang nanti akan jadi pekerja, nih untuk supaya gue bisa masuk kerjaan yang bagus, lu harus bayar. Nah, lu berzina sama Tuhan. Untuk mendapatkan proyek ini, lu bayar. Oke, lu berzina sama Tuhan. Ya, perzinahannya diluaskan pengertiannya. Sampai sebegitu, iya. Buat apa sih sampai kita harus dengar? Buat dijaga supaya umurmu lanjut di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Paling enggak minimal lu enggak masuk penjara gara-gara ketangkap KPK, iya enggak? Yang berikutnya, ya. Yang berikutnya setelah jangan berzina apa? Jangan, kalau saudara mengasihi sesamamu manusia, jangan mencuri. Wah, jangan mencuri. Gua nggak mencuri sih ya, nggak mencuri banyak, mencuri dikit. Aku hanya mencuri hatimu saja. Nggak apa-apa lah ya, mencuri hati gitu ya. Aku hanya mencuri hati, aku hanya mencuri waktumu sedikit-sedikit gitu ya. Oke, yang itu nanti kita bicarakan di lingkungan lebih tertutup. Tetapi kita mau bilang begini, jangan mencuri saudara-saudara, jangan mencuri. Yang sederhana, jangan ikut terlibat, khususnya yang bekerja, nih banyak yang bekerja. Jangan korupsi, amin. Amin ya, jangan berpartisipasi di dalam tindakan korupsi, jangan. Susah nggak susah, kita tantangannya banyak, jangan berpartisipasi. Kalau saudara mengasihi, tahu nggak saudara korupsi itu apa? Korupsi yang bukan punya dia diambil sama dia dan yang menyengsarakan orang banyak. Saudara, jembatan dibangun, dikorupsi anggarannya. Yang terjadi apa? Nanti tanya sama yang bagian PUPR sana ya, Bapak Yogi Simamora. Jembatannya ambrol, orangnya mati saudara-saudara. Jadi saudara menjadi pembunuh yang tidak saudara inginkan. Jangan pernah mengambil bagian di dalam tindakan korupsi sekecil apapun. Karena apa? You are going to be part of killers. Jangan pernah ambil bagian karena saudara akan bisa jadi, kita akan menjadi bagian dalam membunuh orang lain yang kita nggak pernah tahu. Dan Tuhan mau melindungi kita. Jangan mencuri ya, jangan mencuri. Yang sederhana, jangan mencuri. Gunakan semua yang kita punya di kantor. Bahkan ada yang sampai ekstrim bahwa kalau kita punya kertas di kantor, jangan pakai kertas itu untuk urusan pribadi kita. Because that paper is not yours, katanya. Karena kertasnya itu bukan milik lu, itu milik kantor, saudara-saudara. Jangan bawa pulang kertas di kantor untuk ngeprint di printer yang ada di rumah. Asik deh, gua ngeprint dari kantor, gua ngeprint. Lu korupsi itu yang kecil-kecil tuh ya. Nanti kertasnya ngadu sama Tuhan. Oke. Yang kerja nggak ada yang bawa pulang kertas dari kantor ya. Oke. Kalau saudara pinjam mobil dari kantormu atau dari temanmu ya, saya mau kasih perluas sedikit pengertiannya ya. Bensinnya diisi lagi. Amin. Mobilnya dicuci dan dilap minimal. Oke. Karena apa? Karena otherwise you're stealing. Stealing apa? Stealing kebaikan orang. Kok dia baik ya udah nggak apa-apa lah gue kembaliin begitu aja. Lu mencuri sesuatu yang bukan milik lo gitu ya. Udah dikasih pinjam tapi sikapnya nggak seperti itu ya. Apalagi mencuri-mencuri yang kita lakukan kita anggap masih bening-bening aja mencurinya gitu ya. Itu jatah teman gue tapi teman gue kagak masuk. Gue makanin aja jatah dia gitu ya. Gak ketahuan ini. Nah itu mencuri saudara-saudara ya. Udah nih banyak nih gak ketahuan. Bagian purchase. Nih mana nih? Wah gak ketahuan nih. Gue ambilin aja nih satu mouse-nya. Mouse-nya kan gak kelihatan kecil banget mouse-nya gitu ya. Mouse buat komputer. Ya gue masukin aja di dalam tas gue ya. Ya, saking banyaknya. Nah, itu hal yang kemudian dinormalisasikan. Ambil aja kan gak ada yang tahu. Gak ada yang ngeliatin. Ambil aja. Dinormalisasikan. Tapi itu bukan tindakan mengasihi. Dan yang berikutnya jangan jangan mencuri dan jangan berdusta. Jangan mengucapkan saksi dusta. Saudara, berdusta itu menjadi normal di tengah-tengah kita. Seberapa banyak sering yang mendukung temannya untuk berdusta supaya menyelamatkan temannya. Di sini nggak ada. Amin. Di sini ada? Nggak ada. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk ya. Ya.
Saudara, Tuhan Yesus lihat lu tepuk tangan gitu ya. Jadi ketika keluar dari sini, saudara jangan berdusta gini nih ya. Kalau temen lu datang gini nih, kalau temen lu datang gini nih, aduh itu ya, ngadu gitu ya. Terus tiba-tiba lu denger gitu ya, lu denger, terkesannya lu baik sama dia dengerin, tapi di belakang lu ceritain tentang temen lu ke temen lu yang lain-lainnya lagi. Nah, itu berdusta yang diluaskan maknanya di perjanjian baru. Seberapa sering kita melakukan hal-hal yang seperti itu dan kita anggap normal. Tapi itu tandanya kita nggak bisa mengasihi sesama kita. Jadi saudara-saudara, jangan berdusta. Yang berdusta jelas udah sering lah. Lu jangan bohong tentang yang ini. Tetapi berdusta untuk menutup-nutupi sesuatu, untuk membuat orang kita amankan, ya itu part daripada ini. Mengucapkan saksi dusta. Jadi makanya firman Tuhan bilang di dalam Matius pasal 5, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya datangnya dari si jahat, dari si iblis. Nah jadi kita oleh karena itu kalau saudara mau hidup, saudara berdusta itu harus satu kali bikin dusta, maka saudara harus membuat dusta-dusta yang lain. Iya enggak? Iya. Maka kemudian saudara menjadi dilingkarin oleh dusta-dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, jangan ada dusta. Karena apa? Sekali kita bikin dusta, sekali kita ngomong gak benar, maka iblis akan mensuplai kita untuk ngomong lagi yang lain, nutupin ini. Saudara nggak akan bisa hidup dengan tenang. Hidup sih hidup, bernapas ya bernapas, tetapi hidupnya seperti orang mati. Karena dia nggak tahu, karena dia pusing mikirin dusta apa lagi yang harus gua buat supaya dusta yang kemarin bisa tertutupi. Kita stop untuk berdusta karena kita nggak mau ada di dalam lingkaran iblis. Amin. Saudara, kalau saudara mengasihi sesama manusia, jangan lakukan dusta. Karena apa? Karena dusta itu akan mengikat kita sekian lama. Nah, ayat yang terakhir, mengasihi sesama manusia, ini kesimpulan dari semua kesimpulan. Nggak salah, bagian perintah ini ditaruh di bagian yang terakhir. Jangan mengingini kepunyaan orang lain, kira-kira gitu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, garis miring suaminya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saya mau kasih tahu kenapa ini ditaruh terakhir, dan saya menganggap ini sebagai kesimpulan, karena dari ingin punya yang sana, akhirnya timbullah hasrat untuk membunuh. Timbullah hasrat untuk berdusta, timbullah hasrat untuk berzina, timbullah hasrat untuk melakukan semua yang 4 ada di atasnya sebelumnya. Karena apa? Karena ingin ini. Beda ya, dibedakan dengan ingin mencapai karir yang lebih baik, beda. Wah, saya lihat dia, keren dia pencapaiannya, saya mau belajar supaya saya bisa mencapai karir dengan baik. Itu melakukan dengan positif. Tetapi mengingini semuanya, itu lalu kemudian kita terpengaruh dan melakukan semua hal-hal yang tindakan tidak mengasihi sesama, itu akibatnya daripada bagian yang ini. Saudara-saudara, coba kita renungkan. Tuhan belum minta kita untuk kasih hidup kita untuk pergi menjadi misionaris hamba Tuhan ke Cina, ke Papua, belum. Tuhan cuma minta supaya kita enggak melakukan ini. Saudara siap? Kalau saudara siap, mari bangkit berdiri. Jika ada yang dalam ruangan ini, ya, hubungan dengan orang tuanya rusak parah, atau baru dari awal-awal rusak, sebelum parah, saudara, saya undang saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau hubungan saya dengan orang tua saya dipulihkan. Saya hanya akan berdoa dari bagian ayat ini, karena saya merasa Roh Kudus taruh sesuatu yang besar di hati saya. Saya minta Bang Parda untuk maju ke depan, berdiri di depan kursi, depan meja aja Bang. Saudara, gereja ini dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi, amin.
Tapi iblis pasti nggak pengen kita melakukan itu. Maka dia bikin kita jadi sakit hati sama pemimpin kita. Sama orang tua rohani kita. Kita merasa bahwa nggak jalan sih sebenarnya gua sama dia. Hari ini kita mau kalahkan dan mempermalukan iblis. Amin. Dengan cara apa? Mari kita maju ke depan. Saya minta Abraham jangan main drum dulu. Abe Gloria bisa maju, pegang tangan Papa. Ada Gloria di mana? Ya. Kalau mau pegang, mau peluk. Yang lain-lainnya saya undang semua jemaat untuk bisa maju ke depan. Bisa maju ke depan. Saya undang untuk bisa menaruh tangan kepada Bang Parda. Saudara, kita mau bilang Tuhan, saya mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di masa lalu mungkin ada hal-hal yang kita rasa dengan Bang Parda, termasuk saya, ya. Namanya juga orang tua, ya. Mari saya undang, khususnya yang lama-lama, jemaat yang lama-lama. Mari Kawiji, Yogi, mari maju ke depan, mari.